Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview laptop jadul yang diinstal Windows 11. Nah, jadi untuk laptop jadul ini sudah tidak mendukung TPM 2 ya teman-teman, karena setahu saya untuk bisa menginstal Windows 11 di laptop-laptop ataupun di laptop jadul itu kan tidak bisa ya, karena TPM-nya belum TPM 2. Nah, kali ini saya akan sedikit memberikan pengalaman saya selama menggunakan laptop jadul ini. Ini adalah laptop Lenovo T410 yang sudah diinstalkan dengan Windows 11. Jadi Windows 11 ini tanpa menggunakan TPM 2 ya. Nah, jadi saya bisa pasang di laptop ini karena TPM 2 nya ya di disable. Dan untuk instalasinya saya menggunakan Rufus. Nah, di Rufus itu nanti kita bisa mendisablekan TPM 2 nya. Oke, jadi setelah beberapa hari saya menggunakan Windows 11 ini, sebenarnya ada beberapa catatan ya. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa saja sih kekurangannya ya. Kekurangan dari Windows 11. Ini pendapat saya pribadi, teman-teman. Nah, yang pertama itu kan awalnya saya itu si laptop ini di Windows 10 ya, di Windows 7. Kemudian upgrade ke Windows 11 ya. Nah, alasan kenapa saya upgrade ke Windows 11 yang pertama karena untuk di Windows 10 ya, untuk Windows 10 itu sudah inilah, bukan hal yang aneh gitu ya. Dan saya ingin mencoba hal yang baru di Windows 11 karena jujur saja sebelumnya saya belum pernah mencoba ya menggunakan Windows 11. Nah, kali ini saya akan mencoba di laptop saya pribadi. Ini adalah laptop kerja saya ya, selama sehari-hari. Nah, kenapa saya memberanikan diri untuk langsung mengupgrade ke Windows 11 tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi untuk kelemahannya dulu setelah saya upgrade ke Windows 11 itu teman-teman bisa lihat di sini untuk bagian memorinya ya. Oke, kita perdekat dulu teman-teman agar lebih jelas. Nah, kalau misalkan kita cek di bagian memori teman-teman ya. Nah, ini memori itu adalah pemakaian RAM ya. Nah, jadi untuk di Windows 10 itu biasanya kurang dari 30% ya. Waktu saya menggunakan Windows 10 itu penggunaan memori RAM-nya itu kurang dari 30% ya, sekitar 25 sampai 30-an. Bahkan pernah sekitar 20 lah ya, 20 sampai 30. Nah, setelah upgrade ke Windows 11 itu memori yang terpakai menjadi sekitar 33 dan ini biasanya naik menjadi 40-an. Nah, itu teman-teman, jadi penggunaan di Windows 11 itu penggunaan memorinya sangat besar. Tetapi memang sebanding dengan tampilan yang diberikan. Kemudian selanjutnya ada kekurangannya. Nah, untuk kekurangan yang selanjutnya yaitu kita tidak bisa drag and drop secara mudah. Nah, maksudnya drag and drop itu misalnya teman-teman ya, kita punya file mau misalkan dibuka di aplikasi apa. Nah, itu kalau di Windows 11 itu dilarang ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita tidak bisa langsung drag and drop ke aplikasi yang ada di taskbar. Nah, seperti ini. Sebenarnya bukan tidak bisa ya, tapi caranya itu sedikit ribet atau tidak mudah. Jadi kita harus menggunakan kombinasi
tombol Windows dan Tab, teman-teman. Ya, jadi kita harus tekan tombol Windows dengan Tab. Nah, seperti ini nanti baru bisa di drag and drop, teman-teman. Oke ya. Kemudian untuk kelemahan yang selanjutnya, ini teman-teman. Nah, ini adalah taskbar. Biasanya kalau di Windows 10 ya, atau Windows 7, Windows 10 itu si taskbarnya bisa kita perkecil. Ini kan tebal. Jadi kalau saya buka tampilan Microsoft Word ataupun PDF itu agak terpotong. Nah, di sini di bagian taskbar itu tidak ada pilihan. Nah, di sini tidak ada pilihan untuk mengecilkan. Ya, biasanya kan ini bisa diperkecil nih. Nah, ini nggak ada, jadi cuman ada automatic hide di taskbar. Jadi hanya menghilangkan taskbarnya saja. Kalau untuk mengecilkan tidak ada. Kemudian untuk selanjutnya yaitu di bagian pengaturan jaringan. Tapi sebenarnya bukan pengaturan jaringan saja. Jadi banyak sekali tata letak dari menunya yang berubah dari penggunaan Windows 10. Nah, untuk teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Windows 10, kemudian menggunakan Windows 11, saya yakin akan sedikit kesulitan karena di sini untuk pengaturan jaringan ya, kemudian di bagian setting. Nah, di sini menunya berbeda dengan Windows sebelumnya. Ya, seperti inilah tampilan dari settingnya. Kemudian nah, untuk di Windows-nya, nah sini atau di start, nah akan muncul seperti ini, teman-teman. Dan ini tidak bisa kita geser ke bawah ya. Jadi hanya ada di sini menu-menunya. Kemudian ini adalah yang baru saja kita buka atau sudah kita jalankan. Nah, seperti ini. Ya, ini sebenarnya bisa menjadi salah satu kelebihan ya dari Windows 11. Jadi kita tidak akan lupa apa yang sudah kita buka sebelumnya. Nah, seperti ini. Ya. Misalkan tadi kita menginstal aplikasi apa saja yang dibuka, itu di sini akan muncul semuanya. Oke, setelah itu untuk kelemahannya ya sebenarnya di bagian di bagian pengaturan di sini ada perubahan. Jadi kalau di Windows sebelumnya untuk mengakses jaringan itu kita cukup klik satu kali itu langsung muncul. Nah, kalau sekarang kita harus mengklik, kemudian klik lagi di bagian network. Nah, baru muncul jaringan yang tersedia. Ya, sedikit ada perubahan. Kemudian di bagian Windows Explorer-nya seperti ini. Menu-menu yang biasanya muncul di bagian atas itu sudah di minimalis ya, jadi disembunyikan ya, bukan dihilangkan tetapi disembunyikan. Kemudian untuk klik kanan, nah misalkan kita klik kanan, bentar ya. Misalkan kita klik kanan, nah di sini itu harus klik dulu show more option. Nah, ini kan agak berbeda ya. Nah, baru akan muncul seperti klik kanan pada Windows 10 atau Windows 7 ya, seperti ini. Oke, kemudian kalau misalkan ada file RAR, contoh ya. Nah, ini misalkan ada file WinRAR. Nah, ini kan WinRAR. Kalau kita mau ekstrak itu kita harus klik kanan, itu gak bisa langsung ya.
Di sini ada bagian show more dulu, baru kita klik extract to WinRAR. Nah, ini kemungkinan kebiasaan yang harus kita beradaptasi kembali di Windows 11. Untuk menu-menu yang lainnya ini tidak berbeda jauh dengan Windows sebelumnya, sama saja, cuman ada beberapa perbedaan ya, perbedaan yang mendasar. Tapi secara keseluruhan ini di Windows 11 cukup stabil, jarang terjadi error, jadi aman. Kemudian untuk di pengaturan ataupun di koneksi WiFi-nya cukup bagus, tidak ada kendala yang fatal ya, aman-aman saja gitu. Nah, untuk teman-teman yang penasaran ingin menggunakan Windows 11 tapi TPM-nya tidak mendukung 2.0, itu bisa menggunakan aplikasi Rufus. Nah, di aplikasi Rufus kita bisa membuat bootable Windows 11 tanpa harus yang sudah mendukung TPM 2.0 ya. Nah, di laptop ini kebetulan laptop jadul, sudah tidak mendukung TPM 2. Kalau secara aslinya kan nggak bisa diinstalkan Windows 11, tapi kita bisa instalkan Windows 11 ini ya dengan bantuan aplikasi dari Rufus. Ya, mungkin dicukupkan sekian di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.